Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Subiar Agnesi dengan NIM 2021 48 2010 60. Pembuatan video ini untuk melengkapi tugas UAS Teori Fitokimia 1 dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Aristiawati Laos S.Farm. Apa itu fitokimia? Fitokimia berasal dari dua kata, yaitu phyto yang berarti tumbuhan dan chemical yang berarti bahan kimia, di mana fitokimia didefinisikan sebagai senyawa organik yang diproduksi secara alami oleh tumbuhan sebagai bahan dari metabolit sekunder. Lalu, apa itu metabolit sekunder? Berbeda dengan metabolit primer seperti karbohidrat, lemak, dan protein, metabolit sekunder ini tidak terlibat langsung dalam proses pertumbuhan dan reproduksi suatu organisme atau tanaman, tetapi dia berperan dalam perlindungan tumbuhan dari predator, patogen, dan stres lingkungan. Dan metabolit sekunder ini memiliki banyak manfaat dan banyak dimanfaatkan dalam bidang kesehatan, farmasi, dan industri. Selanjutnya itu klasifikasi fitokimia. Yang pertama ada alkaloid. Alkaloid merupakan senyawa organik yang mengandung atom nitrogen di dalam struktur dasarnya. Seringkali dia bersifat basa dan contohnya ada kafein dan morfin. Untuk morfin sendiri biasanya sudah diekstraksi dari opium dan dapat digunakan sebagai analgesik, yaitu untuk mengatasi rasa sakit. Yang kedua yaitu ada flavonoid, di mana flavonoid ini merupakan senyawa polifenol yang memiliki struktur dasar berupa dua cincin aromatik yang dihubungkan oleh rantai karbon 3, yaitu C6, C3, dan C6. Untuk flavonoid sendiri, dia memiliki efek antiinflamasi. Selanjutnya yaitu yang ketiga, saponin. Saponin ini merupakan senyawa glikosida yang terdiri dari inti triterpenoid atau steroid yang terikat pada molekul gula. Jadi senyawa ini tuh memiliki sifat seperti deterjen, di mana ditandai dengan terbentuknya busa saat larut dalam air. Selanjutnya triterpenoid. Terpenoid adalah kelompok senyawa organik yang tersusun dari unit isopren atau C5H8 dan sering memberikan aroma yang khas pada tanaman. Contohnya adalah limenon yang memberikan aroma segar pada jeruk dan mentol dan memberikan sensasi dingin pada daun mint. Selanjutnya yaitu metode isolasi analisis fitokimia. Ekstraksi merupakan tahap utama di mana bahan tumbuhan akan direndam atau diolah dengan pelarut tertentu seperti etanol, metanol, atau air untuk melarutkan senyawa aktif yang ada di dalam tumbuhan. Nah, di sini ada contohnya. Yang pertama ekstraksi dingin, ada maserasi dan perkolasi. Untuk maserasi sendiri itu ekstraksi yang menggunakan cara perendaman, di mana pelarut akan merendam serbuk dalam wadah tertutup pada suhu ruang dalam waktu tertentu. Kemudian ada perkolasi, di mana untuk perkolasi sendiri itu dengan cara melewatkan pelarut segar secara terus-menerus melalui bahan hingga terjadi ekstraksi yang maksimal. Selanjutnya untuk ekstraksi yang panas, di sini ada reflux dan sokretasi. Untuk reflux sendiri itu menggunakan pemanasan berulang, di mana pelarut akan menguap, kemudian akan terkondensasi di kondensor, kemudian nanti pelarutnya akan kembali ke wadah ekstraksinya lagi. Dan yang selanjutnya yaitu sokretasi. Untuk sokretasi sendiri ini menggunakan pemanasan juga nih, pelarutnya akan dipanaskan, kemudian menguap, akan terkondensasi di kondensor, kemudian uap itu akan turun untuk melarutkan senyawa aktif dari simplisia. Kemudian saat volume tertentu sudah tercapai, maka ekstrak itu akan mengalir ke labu alas bulan. Selanjutnya, kenapa kita harus mempelajari fitokimia? Sebagai seorang farmasis, kita harus paham atau mempelajari untuk memahami sumber bahan obat, di mana juga untuk mengetahui efek dan keamanan senyawa alami dan menghindari efek toksik dan interaksi antar obat. Dan untuk mempelajari fitokimia ini akan membantu kita untuk mendukung pengembangan obat herbal. Nah, itu tadi pembahasan terkait apa itu fitokimia dan kenapa kita harus mempelajari terkait fitokimia. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Dan apabila untuk lebihnya, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.